rate-nya ada 83%, damage-nya 83, survival time-nya ada, bisa kalian tinggal layar kaca kalian ada aku ranking juga 18-14 ini untuk FFIM. Ya, benar sekali. Ini top 3 ratingnya di angka 83%, rata-rata ini gede banget gitu ya kan. Banget, iya. Berarti memang dari 6 game yang dijalani ya mungkin ada sekitar 1 atau 2 game mereka nggak masuk di top 3. Dengan survival time mereka yang biasanya rata-rata ada di angka 14 menit. Berarti kita ngomongin 14 menit itu udah masuk ke fase late game. Yes, fase late game, benar Iya. banget. Tapi Bigan kalau menurut gue ya, emang di FFIM kemarin dari Eko Esports sendiri kita bisa menekan negatif juga karena ada penurunan yang signifikan di FFML, tapi di FFIM mereka membuktikan bahwa mereka bisa kembali lagi seperti Eko Esports yang kita kenal. Walaupun kalau misalnya kita ngomongin tentang Eko Esports di FFM itu yang menurut opini gue pribadi yang lumayan menonjol adalah dari Dudes sendiri. Tapi di FFIM kita lihat Dudes agak sedikit tidak terlihat karena mungkin seperti yang udah dibahas tadi sama Bigan dan Bu Surya Dharma juga bahwa penggunaan granat dari Dudes kurang maksimal. Kenapa? Karena dia agak sulit nemuin granat ya untuk di FFIM. Kita ngobrol sama saya gitu ya, sama Ombak gue kalau nggak salah ngobrol waktu di Behind the Wall gitu ya kan, sempet ngobrol-ngobrol bahwa kata Ombak emang agak sulit dari Dudes sendiri untuk menemukan granatnya, bukan Dudes doang tapi semua player yang bermain ya. Gue paling inget tuh yang ngomong kayak gitu tuh ada Lim deh kemarin kalau misalkan di IF. Iya, Karena ya. keberadaan granat juga udah mulai langka, makanya gue bilang untuk di FS ini gue nitip mungkin untuk Dut berapapun granat yang kamu miliki optimalkan dengan baik, maksimalkan dengan baik. Kalau kita kemarin ngeliat di SEA Games ya ada salah satu tim dari Thailand yang dia udah buang granat cukup banyak tapi nggak jadi buat ngeksekusi tim dari Malaysia. Nah itu yang hanya ngebuat lu jadi granat yang harusnya bisa dipakai. Misalkan lu punya 5, lu pakai 3 buat distraksi doang, jadinya buat eksekusi cuma 2 sisanya. Iya, betul. Buat perangnya itu juga kalau kita ngomongin granat buat Eko Esport apalagi buat Lut mahal banget satu granat itu. Iya, mahal banget satu granat, apalagi dari Dudes sendiri mungkin yang biasanya dia pegang granat 12, 13, Itu dia. sekarang harus turun kayak 5, 4, bahkan 3 juga bahkan dia dapetin ya. Jadi mungkin dari Dudes sendiri harus lebih wise lagi untuk menggunakan granatnya kalau dia dapetin granat seperti yang udah tadi dia bahas juga, kadang granat yang dilempar itu ada sebagai bahan distraksi atau buat eksekusi. Nah, kalau sekarang harus lebih wise lagi penggunaannya. Kalau Gitu. bisa buat eksekusi aja langsung. Eksekusi aja ya. Ya. Nggak usah distraksi. Distraksi bisa sama temen kita. Ya. Dibuka jalannya gitu kan, atau pakai vehicle lah ya. Yap, betul. Dan ini dia untuk di venue kita lemparkan ke kamera yang ada di studio pertandingan sana. Ini Ya. by the way. Jaketnya keren tuh. Iya. Gue lihat-lihat, boleh Iya. satu. Lempar lah. Lempar bang. Ini gue di belakang kok. Dingin banget di Ya, Singapura. kita di belakang ya. Singapura Capek ya banget. ini. Kemarin gue dari Vietnam terbang ke Singapura. Iya, Gitu. nggak pada percaya Survivor kemarin kita Iya. update di Vietnam, sekarang kita udah di Singapura bareng sama tim Iya. Indonesia. Hey, kebiasaan kaki lu ya, warteg gaming. Iya. Biasa latihan Kebiasaan ya. ke Bapak Indo Pride banget. Indo Pride banget kelihatannya. ya, emang. Semangat kalian kawan-kawanku. Yes, semangat untuk teman-teman dari tim Eko Esports. Kita menunggu kalian di Grand Final dan di Post Divide pastinya udah gak sabar buat tanding bareng kalian di Grand Final. Ya, dan ini dia dari Batam ada Ignis Esports yang Mirip ya logonya. mirip sama yang ada. Gitu. Gimana? Oke, ini dia Bermuda. Wah, gokil banget itu jembatannya, kenal banget tuh jembatan Sentosa yang jadi logo di Bermuda. Dan ini dia Survivors game pertama di Let's Free go! Fire World Series Play-ins. Kita akan menyaksikan seperti apa perjuangan dari tim Eko Esports mereka untuk meloloskan diri menuju ke babak Grand Final menghadapi 9 tim yang lainnya. Dan seperti biasa ternyata mereka bakal bermain di area map bagian atas. Yes, berada di bagian map atas seperti yang udah tadi kita omongin ya, bahwa kali ini nggak ada EVOS Divine yang biasanya bertabrakan sama mereka di Bermuda ya. Jadi kali ini mereka harusnya sih cukup leluasa. Tapi kita lihat juga dari tim Eko Esports ternyata membagi vision mereka menjadi setup 3-1 ya, dimana kita lihat dari seorang Dust ternyata masih cukup jauh jaraknya. Ya. Namun kita lihat lagi dari POV teman-teman FGD di mana ada Calvin kali ini. FGO, maaf ya guys, mata gue emang agak jumbo. Fuego. Fuego ya, tapi disebut jadi FGO. Jadi Fuego sendiri Calvin dan kawan-kawan nampaknya agak sedikit kesulitan dalam segi resource, agak sedikit tertinggal dari tim-tim yang lain. Bahkan dari seorang Calvin kali ini harus berusaha untuk regroup terlebih dahulu kepada teman-temannya, menyusul teman-temannya yang lain. Sementara di sisi lain, kita lihat dari tim Todak yang sudah menempati area factory kali ini masih cukup aman nampaknya. Tempo permainan agak sedikit stabil.
stabil untuk atlet Ya. base kali ini ya. Tidak ada pertumpahan darah yang terjadi atau tabrakan yang terjadi di atlet base, mungkin karena timnya juga 10 ya. Betul. Jadi agak sedikit rata pembagian drop zone-nya. Entah mungkin juga mereka udah sempat scrim mungkin ya di sana. Jadi mereka udah Iya, sempat iya. membaca drop zone dari masing-masing tim gitu. Ada data drop zone dari Scrim yang sempat keluar dan beredar di beberapa media juga. Ini yang belum kita lihat adalah tadi dari tim Ignis Esports, ternyata mereka masuk di area Sentosa dan tidak terjadi pertempuran di early Yap. di antara V Gaming dan juga tim Ignis Esports, karena berdasarkan data yang kupegang di sini mereka ada di satu drop zone yang sama. Salah satunya Eko Esports pun mereka bisa saja menjadi orang ketiga ya kalau misalkan mereka bermain-main ke arah graveyard atau ke observatory. Kalau misalkan skenario-nya dari tim Ignis Esports itu sendiri bermain juga di area atas. Ini dari 10 tim sebetulnya mereka lebih dominan di area atas kalau misalkan ngomongin soal Bermuda. Ya. Dari data yang kupegang di sini, hangar Clock Tower dan map bagian Sentosa juga kosong ya. House of Blood juga nggak datang ke daerah sipil ya kalau gue Ya, yang biasanya dia turun di sana mungkin. Tapi Betul. entah kenapa dari House of Blood sendiri mungkin lebih memilih bermain safe dulu. Ini masih game pertama soalnya kita masih panjang perjalanan, jadi mereka mau coba untuk bermain secara objektif dulu. Mungkin sudah tahu juga drop zone Eco Esports ada di daerah situ dan mereka memilih untuk yaudah kita coba main safe dulu aja. Dan kita lihat kali ini dari tim Eco Esports nampaknya sudah siap dengan beberapa resources yang sudah mereka miliki. Dari sembako bahkan sudah menaiki satu vehicle, coba untuk melakukan rotasi selanjutnya. Sementara di sisi lain Dudes yang tadi terpisah cukup jauh dari teman-temannya kali ini masih sendirian aja. Emang anaknya lonely banget ya. lonely banget. Jadi berarti artinya masih menyimpan seorang Kucai Ya? yang belum dimainkan oleh tim Eko Esports. Nah, ini dia Dut nih baru dapat 2 granat. Baru 2 granat. Dudes Baru hati-hati ya, dapet 2 granatnya dimanfaatkan sebaik mungkin gitu Iya. kan. Karena jujur aja gue pengen lihat permainan granat dari Dudes di FFOS sih, karena udah kangen banget ya. Iya. Terakhir kita lihat FFML dia main-main granat ya. Iya. FFM sedikit banget ya. Dikit Bahkan banget. ada satu game yang dia nggak keluar granat sama sekali. Nah, itu Gitu dari dia. awal sampai akhir. Awal season itu kelihatan ngeri banget karena granat itu bisa didapetin di mana-mana. Masih Granat itu banyak kayak banget. hujan apa tuh? Hujan kembang api Meteor. tahun baru. Oh, kembang api Kayak tahun yang baru benar. dak di mana-mana ada gitu. Iya. Tapi di FFM agak sedikit berkurang dan makanya gue kepo banget walaupun ya granat yang sekarang lebih susah didapat udah gak bisa dibeli juga. Tapi semoga Dudes telaten lah ya untuk Amin. Hati-hati ya Dut melakukan ya. lootingnya ya, jadi biar dapat banyak granat. Yap, ini dia untuk tim Indonesia yang masih bermain di area atas meskipun tadi kita sempat ngelihat zonanya bahkan menarik sangat jauh dari area atas. Harusnya memang dengan adanya vehicle yang sudah dimiliki oleh tim Eko Esports mereka bisa sedikit lebih bernafas lega untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya nanti mungkin setelah zonanya benar-benar nutup atau dari sekarang. Ini juga bukan bukan waktu yang salah juga kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam zona selanjutnya. Menarik kalau misalkan kita mau bahas juga salah satu tim yang banyak sekali diprediksi oleh para caster bahkan di luaran sana. Ada tim LGDS yang masih stay di area bagian tengah bawah dari map Bermuda Pochinok. Masih tetap sesuai dengan data dan juga prediksi yang gue pegang juga. Mereka masih ada dari sana. Pochinok Factory mungkin seharusnya sudah mereka kuasai dengan begitu banyak. Tapi fun fact-nya adalah LGDS adalah tim yang memiliki rating kill paling banyak dalam boleh gue bilang sejarah FFOS lah ya mungkin. Yes, Mereka betul. bisa mengumpulkan sekitar rata-rata 10 sampai 12 poin eliminasi dalam satu round dan dalam 6 round terhitung sekitar ada 70-an kill yang mereka kumpulkan. Tapi Wow. agresivitasnya di game pertama ini masih belum terlihat. Masih belum terlihat, Ya. tapi seperti yang lu lihat emang semua tim bahkan ya Pasif. agresivitasnya masih belum terlihat sama sekali karena mereka juga pengen membuka jalan yang bagus di awal permainan karena jujur mental itu di awal permainan sama di akhir itu paling penting kalau menurut Iya, gue pribadi betul, karena misalnya kita kalah di awal atau tusun di awal itu berpengaruh banget ke game-game selanjutnya dan bahkan di game terakhir pun seperti itu. Tapi kita lihat kali ini nampaknya Eko Esports sudah mulai menerima satu tembakan yang cukup membingungkan karena dari arah atas ya dan dari Eko Esports sendiri ini sudah melakukan satu rotasi. Ada danger zone juga, untungnya ada satu rumah yang bisa mereka tempatin dulu nih Bigan. Iya, tapi sayangnya untuk vehicle-nya sendiri ini sudah Terbakar. terbakar. Harus Api lebih cemburu. hati-hati lagi. Terbakar api cemburu. Gusti Agung. Oke. Ini bahaya justru kalau misalkan ketika zonanya keluar lagi dari area zona cukup jauh, vehicle-nya sudah tidak dalam keadaan yang 100%. Yap. Untuk tim Eko Esports mereka harus bisa memanfaatkan vehicle tersebut dibawa jalan
dan kalau misalkan kena satu peluru aja bisa langsung kebakar, bahkan di luar ada danger. Iya, ada danger zone ya, tapi udah nggak ada danger zone. Kali ini Eko Esport apakah akan membalas tembakan tersebut ataukah memilih untuk ya udah kita coba main objektif aja. Tapi tadi kalau ngomong tentang LGDS yang masih ada di Pochino karena mereka juga masih ada di dalam circle ya. Ya. Jadi mereka kalau misalnya hold sampai beberapa waktu ke depan itu sebenarnya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah yang di bawah Pochino. Nanti kalau misalnya rotasi udah siap disambut sama teman-teman dari LGDS itu sendiri. Kalau misalkan Ada tim apa? LGDS-nya aware mereka bakal ditabrak, tapi kalau misalkan satu konsentrasi lepas dari mereka itu bisa diculik. Iya. Itu yang harus bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain, khususnya mungkin tim Indonesia, supaya bisa ngambil momentum war untuk nge-take satu persatu player terlebih dahulu sehingga konsentrasinya terpecah. Tapi zonanya Wow. mengarah menuju ke area tim dari Eko Esports, tim Indonesia. Permainan pembacaan zona yang sangat luar biasa dan tim attack all around melakukan hal yang sama juga dari area Katulistiwa Bima Sakti. Sementara V Gaming, gue malah kebayang EVOS. Banyak EVOS ya. Iya, Itu bener. mapping control dari teman-teman Eko Esports sini bagus banget sih. Iya. Bisa kita bilang dari rotasi yang cukup jauh mereka lakukan kali ini mereka udah dapet safe zone mereka. Dan kalau kita lihat itu cuma ada salah satu tim dari arah Keraton aja yang siap harusnya buat ketemu sama teman-teman dari tim Eko Esports. Ini agak hektik di bagian bawah map ya, dari Kota Tua, dari arah Pocinok dan juga Sentosa. Mungkin akan terjadi huru-hara dari daerah sana. Sementara dari Eko Esports mungkin akan terlibat 1 atau 2 fight aja atau bahkan mereka mau coba untuk join ke partiannya orang gitu. Tapi kita sebelum tahu ini kali ini kita lihat dari LGDS ternyata bermain cukup safe. Mereka coba untuk menyisiri pinggiran zona aja tanpa disadari di depan ada satu orang. Hey, Punten. siapakah itu, dilewatin aja ternyata nggak ke notice keberadaannya, malah Yes. jadi informasi untuk tim Yes. musuh. Dan bahkan udah mulai ditembakin aja. Kali ini kita lihat dari seorang NG harus turun saja karena mobilnya sudah terbakar. Dua Yep. sudah mulai dibuka monster truck, coba diparkir Yes. dulu aja dari atas ada tembakan. Ternyata Yuan cukup aware memberikan satu perlindungan terlebih dahulu menggunakan dua gol sudah mulai dibuka. Hati-hati, groundingnya tidak enak nampaknya untuk teman-teman daripada LGDS, Bigan. Iya, tapi beruntungnya mereka adalah vehicle yang mereka kendarai bisa diberhentikan di satu buah compound permanen dan mereka memiliki satu perlindungan yang benar-benar kuat menurut gua. Kalau misalkan dari tim House of Blood yang mereka mau melakukan rush, bisa saja dari sekarang bahkan ada Hogota sudah mulai turun, 2 orang bersama rekan-rekannya, bahkan dari tim LGDS pun terjepit oleh 2 tim yang berbeda. Tapi kali ini 1 orang pun ditumbangkan dan rupanya LGDS justru tumbangkan di posisi ke-10 dalam perjalanan yang sangat-sangat menjadikan seperti kata Ebit GAD. Seperti itu. Menyedihkan sekali. Benar. Jalan rotasi mereka justru malah di-cut oleh tim dari Attack All Around dan juga di House depan of ketika Blood. mereka berhenti ada House of Blood. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Jangan dilanjutin. Karena House of Blood-nya mereka dari atas. Betul. Kebetulan enak banget posisi House of Blood, tapi House of Blood di sini gak bisa santai begitu aja. Mereka kehilangan 2 orang pemain mereka, tersisa 2 player aja yang harus menghadapi 2 tim sekaligus. Tapi di sisi lain, kita lihat di sini, Fuego ternyata lagi dan lagi masih di tempat yang sama, memandang ke arah kejauhan, coba untuk melakukan cutting rotation terhadap siapapun yang lewat di hadapan mereka. Dari Haxino, namanya keren ya. Out of fokus banget gue ya. Lihat nama keren dikit. Tapi ternyata seperti yang udah gue bilang, House of Blood gak bisa bertahan cukup lama karena mereka kekurangan manpower pertama, terus juga mereka posisinya cukup kejepit. Ada Charge Buster Happy Birthday di dalam rumah ternyata yang harus menumbangkan teman-teman daripada House of Blood V Gaming di sini. Iya, tadi mungkin salah satu member dari tim House of Blood sudah dikirimkan ke area Cape Town untuk melakukan reviving sepertinya. Karena memang 2 orang tersisa, satunya udah ke-tag juga di area Kota Tua, satunya udah berhasil kabur ke area Cape Town. Tapi di Cape Town sudah ada V Gaming yang melakukan rotasi mereka begitu panjang dari area bagian paling atas dari minimap. Mereka menggunakan vehicle sampai ke area Cape Town, bahkan melewati beberapa tim yang sudah stay di zonanya masing-masing. Dan kita melihat zonanya juga masih ada di arah Eko Esports. Justru malah Eko Esports kali ini bisa membalikkan keadaan. Ketika tadi mereka mau masuk, Fuego-nya nembak ke arah mereka, vehicle-nya dihancurkan, tapi mereka sekarang bisa melakukan cutting rotation terhadap
tim Vego yang berada jauh di luaran zona, masih di area jembatan. Tapi tim Todak juga di area luar kali ini sudah mulai menyadari adanya kedatangan tim lain di area atas. Ada Vivo K di atas mereka, sama-sama mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Yes, betul banget. Tapi dari tim Todak sendiri dalam posisi yang kurang baik nampaknya, karena mereka ada di satu patahan yang menurut gue di sini mereka harus coba untuk respect dulu terhadap musuhnya yang ada di arah high ground. Mereka coba untuk melakukan rotasi mundur sedikit, atau enggak mereka coba untuk kiting terlebih dahulu. Namun tembakan sudah dibuka, nampaknya ada seorang Aim kali ini dengan Aim yang masih belum connect terhadap musuhnya. Kita coba untuk mundur terlebih dahulu, mundur sambil menembak. Di sana dari tim Todak kayaknya nggak mau coba ngeladenin musuhnya, karena kalau kita lihat zona akan bergerak dalam waktu 4 detik dan mereka nggak mau terlambat melakukan rotasi karena udah banyak banget tim yang di dalam circle. Bahkan di depan udah ada Eko Esports nih kayaknya yang udah siap untuk menyambut teman-teman daripada tim Todak. Di belakang biarin, tinggalin aja, mereka tinggalin musuhnya karena mereka juga yakin bahwa di depan sana mereka harus ngadepin tim lain, itu Eko Esports yang bahkan kita dari seorang Spark kali ini harus kehilangan beberapa HP-nya, bahkan dari seorang Pydro tinggal 12 HP tersisa dan tembakan demi tembakan sudah mulai menghujani mereka. Kita ada seorang Avix ternyata berhasil take-down gitu saja. Pydro masih coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu, cukup terjepit nampaknya dari arah bawah, ada tembakan dari atas, ada Eko Esports yang siap menumbangkan mereka, Bigan. Yap, sementara di tim Todak kali ini satu orang Avix masih bisa untuk dijangkau dan diselamatkan kembali, masih cukup aman. Tapi bakal ada penabrakan langsung dari Vivo K sepertinya menuju ke arah tim Eko Esports. Satu buah glual dipasang oleh seorang Ombak, banyak sekali 11 glual bahkan yang dimiliki oleh Ombak sendirian saja. Tapi harus lebih hati-hati karena bisa saja Fuego datang sebagai orang ketiga. Pertahanan dari tim Eko Esports sedang diuji kali ini. Spam FF Indo bersatu di kolom komentar supaya energi kita sampai kepada mereka yang mereka kali ini harus menghadapi sebuah pertempuran. Banyak sekali tim yang ada di arah luar. Vivo kayaknya kali ini menghadapi tim Todak, tapi Eko Esportsnya harus fokus juga di arah bawah. Ada gangguan datang dari tim Vego rupanya di sana di bawah yang masih begitu jauh. Bahkan tim Vego-nya berhasil dieksekusi oleh Ombak, triple kill dan tumbang di posisi ke-8 zonanya. Ketiga tim yang ada di sini berada di area luar, tapi Eko Esports seharusnya memiliki kesempatan yang lebih besar lagi. Yes, bener banget, gue setuju karena Eko Esports sendiri di sini dari segi setupnya cukup membingungkan musuh ya. Mereka membagi setup cukup lebar yang digunakan membuat musuhnya sendiri jadi bingung mau fokus ke arah mana dulu. Terlebih ini ada 3 tim, gak cuma 2 tim aja, jadi membuat satu ke yang lainnya itu makin bingung ini mau fokus kemana dulu. Sementara kita lihat kali ini dari Kiba sendiri sudah mulai menghancurkan satu keluar di arah sana, coba untuk sedikit-sedikit dulu mencari di mana berada musuhnya, terhalang satu rumah mungkin. Coba dicari sedikit celah, namun nampaknya cukup jauh. Visinya juga nggak begitu jelas. Jadi dari seorang Kiba cuma memberikan satu tembakan aja untuk sebagai peringatan kepada musuhnya. Di sisi luar ada Koja yang udah siap buat mengeksekusi. Charge Buster sudah disiapkan. Kita tadi granat yang dilempar sudah mulai terpantau pergerakan dari arah musuhnya. Kita dari seorang Koja, Charge Buster coba dijas. Masih ada gol yang cukup baik dari seorang Koja kali ini coba memutar ke sebelah kiri. Di depan udah siap masuk ternyata dari musuhnya, masuk ke arah jantung pertahanan Eko Esports. Menjatuhkan Koja dan Ombak sekaligus kali ini. What happened? Dari atas ada Dos dengan Charge Buster yang coba menyelamatkan teman-temannya. Koja masih terjatuh, belum terselamatkan. 2 player berhasil dijatuhkan kali ini, namun Dos masih belum bisa berbuat banyak. Koja masih bisa selamatkan. Flash freeze menilai pergerakan teman-teman daripada Eko Esports. Kiba coba menahan, menunggu momentum. Ada zona di belakang, mau gak mau Eko Esports langsung maju. Charge Buster coba digunakan kali ini, coba dilempar lagi granat ke arah depan. Masih belum terpantau musuh ada di mana. Coba maju tapi tim Todak berhasil dipulangkan ke arah lobby. Ada zona yang itu dia akhir dari tim Vivo Ki. Alhamdulillah, mantap sekali Dot, luar biasa. Terima kasih banyak, engkau menjadi sang pahlawan, datang di waktu yang sangat tepat, menyelamatkan semuanya, melegakan jantung kita yang dari tadi sedang berdebar begitu kencang ketika satu peluru pelontar dari lawannya tadi dari tim Vivo berhasil menumbangkan 2 orang dari tim Eko Esports. Langsung berdebar-debar sekali jantung saya, sementara Koja masih berupaya untuk meloloskan sebuah vehicle dan masih bisa sedikit diamankan meskipun keadaannya sudah terbakar. Mencoba turun ke arah bawah dan kali ini ada satu buah granat yang connect dari tim All Stars yang juga rupanya mereka sedang struggling, dan ada Dot dengan snipernya berhasil menumbangkan lawannya, bahkan triple kill didapatkan oleh seorang Dot
justru tim All Star kali ini harusnya tertahan pergerakan dari mereka karena Ignis bisa saja keluar ketika mereka mau lewat. Bahkan di arah lain ada Kiba harus tertumbangkan juga. Bahkan sudah yang di ending juga dari tim Attack All Around menjadi ancaman yang begitu besar. Dan rupanya kali ini ada satu M9 yang berhasil connect terus berhasil mendapatkan killnya kembali. Tapi satu orang terakhir dari All Star juga terpulangkan, Julia. Oh my god, kita lihat kali ini 3 dengan 12 poin eliminasi Eko Esports. Indonesia kali ini sedang terbakar-bakar. Berhasil memulangkan lagi satu tim karena lebih. Kita lihat kali ini seorang Dot dengan 76 SP tersisa dengan charge master di tangannya. Macam untuk maju kalau coba diaktifkan. Let's go! Karena ternyata Dot sayang sekali menerima tembakan yang unpredictable dari sebelah kanan dari depan sana. Berhasil menjatuhkan seorang Dot. Masih coba untuk di backup oleh teman-teman yang masih sempat diselamatkan dari seorang Dot. 13 poin eliminasi. 3 lawan 1. Tidak ada glual yang dimiliki oleh tim dari Eko Esports. Bahkan Dut keluar dikit doang. Langsung kena satu tembakan dari seorang Hoshiang. Masih ada satu orang membuka jalan. Dut kembali menjadi baiting Hoshiang. Indonesia, Eko Esports, terima kasih banyak. Kalian berhasil mendapatkan buya. Congratulations Eko Esports, congratulations Survivors Indonesia. Kalian luar biasa. Eko Esports, kill yang begitu banyak berhasil mereka kumpulkan dan membuka harapan asa tim Indonesia dengan sangat-sangat baik. Wow, Eko Esports, game pembuka yang sangat luar biasa. Dari Eko Esports mendapatkan buyah dengan 14 poin eliminasi. Kalau kalian lihat, Eko Esports permainannya sangat-sangat rapi dari segi rotasi, segi backup, segi setup. Mereka tuh bener-bener paten banget loh. Backupnya tuh cepat, tiap ada yang kena langsung backup entah dengan revive ataupun mereka melakukan tembakan serangan terhadap musuhnya. Nah ini kita lihat dulu ada sedikit highlights ya, Bigan. Iya, ya ini adalah perjalanan tadi dari tim LGDS yang mereka benar-benar kurang beruntung ketika vehicle mereka harus ditembaki oleh rekan-rekan dari tim Attack All Around, dan di depannya mereka bertemu tim dari House of Blood. Dan ini adalah momentum yang sebetulnya mahal banget berhasil dilakukan oleh seorang Dut. Ini gue deg-degan banget tuh cruiser tapi di atas. Padahal orang-orang dari tim Vivo ini tahu di atas ada orang, tahu ada orang gitu, ada si Dut di atas. Cuma memang untuk tim dari siapa tadi Vivo ini bakal sulit juga buat ngeletarin ke area atas. Iya, terus mereka juga tadi terakhir di Vivo-nya udah kena zona juga. Iya, itu dia orang terakhir kena zona. Dan alhamdulillahnya Dut, keterangan dari seorang Dut dengan pengalaman dia ada di arah atas, tinggal nemakin satu hit, tumbang udah langsung 3 orang, dan 1 orang terakhir pun dieksekusi. Ya udah nanti aja. Dan yang gua salut adalah para pemain dari tim Eko Esports tadi nggak haus buat nge-end. Ketika zonanya udah jalan, ya udah mereka biarin aja, meskipun mereka sadar masih ada 1 orang terakhir dari tim Vivo tadi yang masih ada di belakang. Kalau lu lihat tadi bahkan di late game-nya ya, ketika 3 versus 1 aja itu Eko Esports masih respect loh terhadap 1 orang. Iya. Gak langsung maju begitu aja, Dus nongol dikit, sebenarnya kasih tembakan peringatan gitu kan. Walaupun Dusnya 2 kali kenok ya sama orang itu. Kebait tapi. Kebait juga ya, buying time-nya benar cukup lama juga. Dan gila luar biasa Eko Esports ya tadi. Dus mamang genteng kita, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih mamang genteng. Banyak. Sering-sering deh main di genteng. Iya. Benerin tuh, kosan gue bocor. Kosan Bigan kasihan agak-agak berair. Tapi sekali lagi congratulations Indonesia, thank you so much Eko Esports sudah berjuang. Tapi ingat, ini masih game pertama. Iya, ini masih game pertama. Gue juga ngingetin ke teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton nih. Gue juga sambil ngeliatin live setnya. Tolong kita bikin live setnya masih seperti hari kemarin di SEA Games. Jaga kebersihan, tetap di kolom komentar, kasih dukungan yang positif terhadap tim Eko Esports yang mewakili tim nasional Indonesia. Tentunya kasih doa juga yang bisa membuat vibes positif dan juga energi positif untuk tim Eko Esports. Dan ini dia standingnya. Kita lihat standingnya, aduh deg-degan. Jauh banget, alhamdulillah game 1 jauh ya, 11 9. Ya, 9. Maaf nih, matematika gue emang agak. Dan ini dia game 1 standing di mana Eko Esports berhasil mendapatkan buya dengan total 14 kill dan poinnya jadi 26. Ada perbedaan 9 poin dengan attack all around. Ya maaf deh. Gue yakin ya abis ini gue pulang ke rumah ini ada yang bully gue. Kalau gue salah ngomong nge-cast nih orang nonton soalnya. Suka tiba-tiba ini gitu ya. Suka tiba-tiba
komentar. Nah, Iya, di iya. posisi ketiga ada V Gaming dengan 11 poin dan disusul oleh Ignis Esport, Vivoki All Star Esports, House of Blood, Todak, Fuego dan juga LGDS. Ada sedikit yang membuat kita terkaget-kaget ya. Tim yang kita tadi sebut-sebut LGDS ternyata di game pertama masih kurang maksimal. Tapi MVP-nya, memang genteng. Memang genteng langsung disebutnya. Guts berhasil menjadi MVP di round sebelumnya. Bahkan kalau misalkan ya, kalau misalkan Dut nggak dia nggak ngekill sama sekali, mungkin ya kalau anggaplah tadi disampah killnya sama tim lain. Dia buat gua tetap MVP-nya Dut meskipun dia nggak dapet kill. Soalnya Nggak apa-apa. momentum yang dia buat Ya. itu benar-benar momentum yang bisa ngebuat tim Eko Esports dapetin bu ya. Yes. Keren Dut. Kita kill leadersnya, kita lihat dulu ya. Kill leadersnya ada Eko Dudes dengan 6 kill. Kemudian disusul oleh Keroro dengan 5 kill. Dan Indonesia masuk dua-duanya dong. Tiba 3 kill. Alhamdulillah, jangan lupa ucapkan alhamdulillah bersama-sama semuanya yuk. Alhamdulillah. Makanya setiap selesai satu game kita harus mengucapkan syukur ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apapun hasilnya untuk tim Indonesia kita harus tetap ucapkan syukur dan terima kasih sudah memberikan pertunjukan yang terbaik. Dan ini dia player kunci itu kan. Untuk player kunci dari tim Eko Esports ini Eko Dudes karena dia punya momentum yang luar biasa untuk menyelamatkan timnya. Dan ini adalah Bioro untuk mereka. Dia berhasil menyelamatkan 5 kali. Lalu ada Hoshyang juga dengan glue wall yang berhasil dihancurkan oleh Hoshyang sendiri. Ini ada 11 glue wall dengan kita tahu counter dari Skyler aja berapa detik gitu ya kan dia berhasil 11. ngancurin 11 glue wall. Dan untuk glue wall yang paling banyak dikeluarkan yang digunakan